Kali ini kita akan coba bahas isu atau fenomena yang lagi hangat sekitar 4 bulan atau 5 bulan belakangan, yaitu tentang minyak goreng yang langka dan kemudian naik gila-gilaan di tengah-tengah masyarakat. Ini tuh udah meresahkan banyak orang tentang minyak goreng, terutama masyarakat kecil, kayak ibuku yang seorang pedagang di pasar, pedagang pisang di pasar, ketika cerita ke aku bahwa dia biasanya itu melakukan transaksi pisang mentah itu sekitar 1 mobil minimal per hari. Sekarang di tengah fenomena kenaikan harga minyak goreng ini, dia cerita dia hanya bisa 1 hari itu mungkin hanya separuh, itu udah sangat beruntung. Karena apa? Karena koleganya yang mengolah pisang ini menjadi barang jadi itu juga mengalami penurunan produksi karena kenaikan minyak goreng yang gila-gilaan ini. Kita akan bahas tentang fenomena minyak goreng ini. Ada 5 alasan kenapa minyak goreng itu mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi dan bahkan sempat hilang di pasaran. Nah, kita akan coba bahas masalah itu merunutnya dari hulu sampai ke hilir, kenapa harga minyak goreng melambung sangat tinggi. Ada apa di balik misteri minyak goreng? Yang pertama, Indonesia itu sebenarnya kalau kita buka datanya, itu merupakan produsen olahan minyak kelapa sawit atau crude palm oil, yang mana merupakan bahan baku untuk diolah sebagai minyak goreng. Indonesia itu salah satu produsen CPO terbesar di dunia. Tahun 2021, produksi sawit Indonesia itu mencapai 51,3 juta ton. Dari jumlah itu, 65% atau sekitar 34 juta ton diekspor ke pasar luar negeri. Sisanya 18 juta ton atau sekitar 35% dipakai di pasar dalam negeri. Pasar dalam negeri sendiri, pemanfaatan konsumsinya itu nggak semuanya untuk minyak goreng. Yang untuk minyak goreng mungkin sekitar 50%. Lalu untuk 40%-nya digunakan sebagai bahan bauran biodiesel, kemudian 11%-nya dipakai untuk oleo kimia. Itu yang pertama. Jadi sangat miris kalau sebenarnya Indonesia yang merupakan negara penghasil sawit atau CPO, yang merupakan bahan baku dasar minyak goreng, mengalami kelangkaan minyak goreng, itu sangat miris. Yang kedua, produsen sawit terbesar di Indonesia itu mayoritas adalah korporasi swasta. Mulai dari nama-nama seperti Sinarmas, kemudian Salim Group, dan nama-nama pengusaha atau konglomerat Indonesia yang sangat kaya. Mereka kini saat ini sedang mendapatkan rezeki nomplok. Karena apa? Karena harga CPO naik gila-gilaan. Kita buat perbandingan. Di awal pandemi, harga minyak itu sempat terpuruk di harga 577 US dollar per ton. Saat ini harganya di tahun 2021 atau 2022 harganya mencapai 1.345 US dollar per ton. Hampir naik 2,5 kali lipat. Kenapa harga CPO sekarang naiknya sangat tinggi? Yang pertama, ada faktor pemulihan ekonomi pasca pandemi. Negara-negara yang sudah berhasil melewati fase pandemi COVID sekarang sudah mulai bangkit, pabriknya mulai berproduksi, kemudian peningkatan konsumsi masyarakat juga terjadi. Yang kedua adalah faktor menurunnya penyangga produsen minyak sawit dunia, yaitu Malaysia, dan kemudian faktor perang Rusia dan Ukraina juga. Akibat sanksi ekonomi Rusia yang menginvasi Ukraina. Karena produksi dua penyangga minyak sawit dunia ini turun drastis, maka permintaan terhadap produksi minyak sawit di Indonesia meningkat drastis juga. Terus yang ketiga, ada kegalauan saat ini dari agenda dunia untuk menggeser energi fosil ke energi terbarukan. Ya, karena alasannya adalah climate change atau perubahan iklim yang saat ini sedang terjadi dengan sangat cepat. Energi non-fosil coba dibarukan agar mengurangi konsumsi energi fosil seperti minyak, bumi, dan gas alam yang dinilai tidak ramah lingkungan dan menghasilkan banyak polusi. Di sektor transportasi, dunia memperkenalkan biofuel yang diolah dari campuran fosil dan minyak nabati.
Nah, CPO ini digunakan sebagai komponen yang dikenalkan dengan biosolar. Sebagai contoh di Indonesia saja, pemerintah saat ini sudah menetapkan kebijakan biodiesel yang namanya program B20 dan B30. Pertamina diperintahkan untuk memproduksi biosolar dengan kandungan CPO 20-30%. Ambisinya bahkan akan mengolah sampai B100 atau kandungannya 100% murni dari CPO. Akibatnya, konsumsi sawit yang awal mulanya digunakan untuk konsumsi minyak goreng dan lain sebagainya terpaksa dialihkan atau diminta untuk memproduksi energi terbarukan ini. Artinya kita mengalami kendala bahwa produksi sawit yang awal mulanya hanya digunakan untuk minyak goreng dan lain sebagainya harus berbagi dengan produksi demi mencapai ambisi energi terbarukan. Yang keempat, pemerintah saat ini kalah melawan agenda pasar atau agenda korporasi karena mungkin pemerintah tidak bisa atau tidak memiliki entitas bisnis di bisnis minyak goreng ini, sehingga ketika terjadi lonjakan harga, pemerintah kelabakan untuk melakukan stabilisasi harga. Ini sangat berbeda misal ketika cabang-cabang strategis lainnya seperti minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya, di mana pemerintah memiliki BUMN seperti Pertamina, di mana ketika terjadi lonjakan harga dunia, pemerintah bisa memerintahkan Pertamina untuk menjaga stabilitas harga dan produksi dan konsumsi dalam negeri. Mungkin ini saatnya kita juga memikirkan bahwa penting juga minyak sawit ini tidak semuanya murni diserahkan produksinya kepada korporasi swasta, di mana sifat alamiah dari korporasi swasta ini adalah mencari laba setinggi-tingginya. Kalau laba setinggi-tingginya memang ada di pasar ekspor, kenapa pengusaha swasta ini harus dipaksa untuk atau harus memproduksinya untuk pasar dalam negeri? Kan sangat aneh karena mereka mindsetnya adalah murni profit atau murni mencari keuntungan atau laba setinggi-tingginya. Beda misal dengan perusahaan negara, di mana selain bertujuan untuk menghasilkan profit, perusahaan negara juga punya tujuan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang terakhir, kita akan coba runut kenapa pemerintah kalah melawan pasar dan harga minyak goreng di pasaran tidak terkendali atau naik gila-gilaan. Di tengah kenaikan harga dan realokasi konsumsi CPO tadi, produsen minyak goreng pasti melakukan penyesuaian harga karena mereka adalah korporasi swasta dan minyak goreng atau kelapa sawit di Indonesia itu hanya dimiliki oleh segelintir konglomerat besar dan mereka itu sangat kaya, punya lahan yang sangat luas. Aku sebut beberapa, misal seperti PT Sinarmas, Astra Agro Lestari, Salim Infomas Pratama, Mahkota Group, Sawit Sumbermas, London Sumatera, Sampurna Agro, Bakri Sumatera, dan sebagainya. Di mana misal seperti Sinarmas, mereka itu mengelola lahan seluas 137.000 hektar. Coba bayangin, 137.000 hektar. Itu kalau kita bandingin dengan luas ibu kota Jakarta yang hanya 60.000 hektar, itu hampir 2 kali lipat. Belum lagi perusahaan-perusahaan sawit swasta lainnya seperti Salim Infomas yang punya 240.000 hektar lahan sawit yang tersebar di Kalimantan dan Sumatera dan lain sebagainya. Itu mungkin luasnya bisa mencapai satu provinsi di Pulau Jawa. Dan lebih mengenaskannya lagi, hampir 65% lahan sawit yang dimiliki oleh korporasi swasta ini statusnya adalah tanah milik negara yang dipinjamkan untuk diusahakan atau istilahnya HGU, hak guna usaha. Jadi sebenarnya pengusaha-pengusaha ini tidak memiliki tanah, tapi tanahnya adalah tanah milik negara. Tentu sangat mengenaskan. Nah, kita akan lanjut lagi ketika harga minyak goreng di pasaran melambung, ketika produsen minyak goreng melakukan penyesuaian harga. Tentu konsumen menjerit. Para pedagang kecil kesulitan untuk mengakses minyak goreng. Pedagang bebek goreng,
kemudian pemilik warung, dan lain sebagainya, yang mana mereka melakukan aktivitas yang memang membutuhkan konsumsi minyak goreng yang lumayan tinggi. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan yang pertama DMO atau Domestic Market Obligation atau melakukan pelarangan ekspor, dan yang kedua melakukan DPO, Domestic Price Obligation, atau membuat kebijakan harga tertinggi atau yang dikenal dengan HET. Nah, pemerintah menetapkan harga minyak goreng di tingkat konsumen itu di kisaran 11.000 sampai tertinggi itu 14.000 per liter. Tapi apa yang terjadi? Produsen tidak terima, produsen melakukan perlawanan. Korporasi-korporasi ini melakukan perlawanan karena pemerintah dianggap sepihak dan merugikan korporasi-korporasi swasta ini. Di saat inilah spekulan bermain, mafia bermain, distributor kemudian menyelundupkan atau menimbun minyak goreng yang ada di pasaran, sehingga efeknya adalah minyak goreng tiba-tiba lenyap di Alfamart, lenyap di Indomaret, lenyap di pasar, dan lain sebagainya. Lah, pemerintah pada saat itu kalah. Bahkan Menteri Perdagangan pun mengakui dalam rapat dengan pendapat dengan DPR bahwa pemerintah tidak mampu melawan mafia-mafia ini, melawan mafia minyak goreng. Atau sebenarnya dalam tanda kutip, pemerintah mengalah dengan korporasi swasta yang menguasai pangsa pasar sawit dan minyak goreng di Indonesia. Lalu kemudian HET dicabut karena pemerintah tidak mampu membendung kelangkaan minyak goreng. Apa yang terjadi? Harga naik gila-gilaan, hampir 2 kali lipat. Harga 2 liter minyak goreng di pasaran itu bisa 50.000. Berarti 1 liternya sekitar 25.000 atau naik 2 kali lipat dari itu. Ini pelajaran yang menarik sebenarnya. Kok bisa pemerintah atau negara atau masyarakat yang berdaulat itu kalah melawan korporasi swasta atau melawan pasar. Pemerintah gagal melawan kartel minyak goreng dan mafia minyak goreng. Akhirnya, pemerintah melepaskan harga minyak goreng ke mekanisme pasar lagi. Kemudian dengan ajaibnya, lapak-lapak minyak goreng yang tadinya langka, hilang di pasaran, tiba-tiba muncul kembali seperti Bimoli, Vilma, Delima, Sanko, Sania, dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada lagi, bahkan stoknya melimpah di pasaran. Nah, tentu ini pelajaran yang sangat menarik. Ketika korporasi-korporasi swasta ini yang pada hakikatnya itu memanfaatkan tanah milik negara justru mementingkan kepentingannya sendiri. Kalau kita belajar tentang konstitusi, tentang perekonomian Indonesia, di pasal 33 itu sangat jelas disebutkan bahwa perekonomian Indonesia itu didasarkan pada asas kekeluargaan dan kekayaan alam di Indonesia, entah itu air, gunung, tanah, dan lain sebagainya, itu digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tapi fenomena minyak goreng ini tentu membuka mata kita bahwa tidak semua orang memahami atau mengamini falsafah bernegara tersebut. Terbukti dari ketika pengusaha-pengusaha atau korporasi besar swasta ini atau kartel minyak goreng ini mengalami rezeki nomplok, tapi justru menyesatkan banyak masyarakat Indonesia, terutama masyarakat kecil, pedagang gorengan, pedagang warteg, dan masyarakat kecil lainnya. Tentu ini menjadi pelajaran berharga. Nah, teman-teman, itu tadi opini tentang kenapa harga minyak goreng melambung tinggi dan sempat hilang di pasaran. Mungkin ini semata-mata opini atas keresahanku. Mungkin data-datanya tidak semuanya komplit, tapi semoga mampu menggambarkan permasalahan sebenarnya apa yang terjadi di balik aku menyebutnya itu misteri minyak goreng. Misteri yang sangat aneh dan ajaib.